Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Delia Puspitasari. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang mikrotik bab pendahuluan dengan submateri yaitu tentang apa pengertian mikrotik, lalu timeline mikrotik, lalu sejarahnya, dan sertifikasi-sertifikasi yang diadakan oleh Mikrotik MTCNA ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih router OS dan router board. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari submateri diantaranya yaitu tentang router OS dan router board, lalu router OS feature-nya, lalu penamaan router board, lalu type router board, dan arsitektur pada router board ya. Kita mulai saja. Yang pertama, mikrotik router OS. Nah, jika kita berbincang tentang router OS, berarti kita seharusnya sudah paham ya, kalau dia itu mengarah ke software. Sedangkan kan kalau misalnya mikrotik itu ada dua jenis, yaitu ada router board dan juga ada router OS. Nah, router OS itu yang mengarah ke software, sedangkan jika router board itu mengarah ke yang namanya hardware atau perangkat kerasnya ya. Nah, balik lagi, apa sih router OS? Nah, router OS ini adalah software dari vendor mikrotik yang dinamakan router OS. Jadi, yang perlu diketahui bahwasannya mikrotik itu ada yang router board dan ada yang juga router OS. Nah, perbedaannya, kalau router board itu lebih mengarah ke hardware-nya yang tadi saya bilang ya, yaitu ke perangkat kerasnya ataupun ke perangkat fisiknya. Sedangkan kalau router OS itu lebih mengarah ke softwarenya atau bisa dibilang ke programnya lah ya. Nah, biasanya router OS ini berbentuk OS. Sudah pasti ya, sudah pasti berbentuk software. Nah, seperti Linux, lalu ada Windows juga yang dapat diinstal di PC, server, ataupun virtualisasi. Nah, router OS ini itu memakai sistem operasi yaitu dengan nama standalone ya. Standalone Operating System berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, jadi untuk router OS menggunakan Standalone Operating System berbasis Linux. Router OS ini biasanya itu diinstal di PC. Biasanya itu kalau router OS itu bisa di custom ya. Kayak misalnya kita bisa nge-custom yang namanya dari prosesornya, lalu dari RAM-nya, ataupun dari hardware-nya. Sedangkan kalau misalnya router board itu keseluruhannya gitu ya. Jadi kalau misalnya router OS itu kalaupun ada problematika gitu ya, ada masalah di dalamnya itu seperti LAN-nya ataupun prosesornya, maka kita bisa mengganti LAN-nya saja ataupun mengganti si prosesornya saja. Sedangkan kalau misalnya di router board itu kan sudah dari sananya itu router board gitu ya, semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu harus diganti semuanya. Nah, terus kalau dalam fitur tertentu itu biasanya masih bagus diinstal ya router OS-nya pada PC ataupun dari server gitu ya. Tergantung dari perspektif masing-masing kalian juga. Kalian itu lebih menuju ke router OS kah ataupun ke router board ya. Nah,
Mikrotik OS itu biasanya ya diantaranya itu adalah Mikrotik X86. Nah, jika di search itu banyak jenis-jenisnya. Contohnya ya, kita cobain di search. Nah, Mikrotik X86 itu banyak banget jenis-jenisnya. Contohnya ada yang namanya Aneto. Coba kita search aja, Mikrotik Aneto. Nah, seperti ini ya. Lalu ada juga yang namanya Mikrotik Dinara. Kalau untuk Dinara seperti ini ya. Dan juga ada yang namanya Mikrotik Ogma. Nah, untuk Ogma seperti ini ya. Kita balik lagi ke materi. Nah, kita pindah ke Mikrotik Router Board. Apa sih Mikrotik Router Board? Kita mengulas kembali kalau router board itu lebih ke perangkat kerasnya ya. Nah, dalam router board itu ataupun dalam Mikrotik biasanya itu banyak sekali fitur-fiturnya ya. Dan segala fiturnya itu terdapat pada Mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa juga tidak, tergantung dalam satu perangkat gitu ya. Misalnya dalam satu perangkat router board ataupun dalam router OS gitu ya. Jadi jangan sampai bingung kayak kok di router board itu ada ini misalnya tuh, atau gak kok di router OS itu ada ini, tapi di sebaliknya itu kok yang di ini nggak ada gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya fitur-fiturnya gitu. Nah, jika ingin yang simple itu biasanya menggunakan router board sudah di-include ke router OS-nya juga gitu ya. Dengan segala varian fiturnya sudah disetting, default gitu. Kalau misalnya router OS itu bisa di custom gitu kan. Nah, seperti yang saya singgung, jadi kalau misalnya kita lihat bahwasannya varian fitur itu terdapat pada satu perangkat Mikrotik router board. Tetapi jika kalian ingin menangkap cahaya, misal wireless Mikrotik, kita bisa lebih fokus gitu ya. Jadi kita tuh bisa lebih fokus ke Mikrotik wireless aja gitu. Nah, jadi tidak membebani si routernya juga. Jadi dia tuh dipecah lagi ke perangkat yang lebih tersendiri gitu. Jadi bisa dibilang lebih dikhususkan gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke fitur router OS ya. Nah, di sini itu kalian pasti mikirkan kayak fitur-fitur apa aja sih yang tersedia di Mikrotik gitu ya. Nah, sebelumnya Mikrotik itu apa saja sih sampai banyak diminati banyak orang ya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwasannya Mikrotik itu hanya sekedar router OS ataupun hanya untuk router gitu ya. Jadi ungkapan ini mungkin kurang tepat karena pada real implementasinya fitur Mikrotik itu ada banyak. Seperti yang namanya wireless, lalu ada yang namanya routing, lalu ada firewall, lalu ada QoS atau bandwidth management, lalu ada point-to-point tunneling, user management, dan tools gitu ya. Nah, kita bahas ke yang namanya wireless networking dulu ya. Ini fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat ataupun bisa juga terpecah ya, yang tadi saya bilang gitu ya, menjadi satu perangkat yang terfokus, misalnya ke wireless yang kita bahas sekarang gitu ya. Namanya itu HP wireless ataupun yang lainnya gitu ya. Ada yang namanya juga support network ataupun yang lainnya. Nah, di sini wireless itu yang namanya nirkabel, jadi tanpa kabel gitu ya. Sudah tertanam dalam
mikrotik saat ini juga gitu. Nah, standarisasinya itu support yang namanya A atau B atau G atau N atau AC gitu ya. AC gitu kali ya. Nah, untuk wireless ini ada dua jenis, ada yang indoor ataupun outdoor. Ada yang di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan gitu ya. Nah, biasanya di indoor itu sebagai cap wireless mikrotik gitu. Sedangkan kalau di outdoor itu lebih ke point to multi point gitu ya. Kita bisa cari aja gitu di internet. Kita kan sekarang udah ada internet ya. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari apa sih gitu contoh-contohnya ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, contoh outdoor itu untuk yang point to point itu ada yang namanya SQ gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Lalu ada juga yang namanya seperti ini gitu. Nah, kalian bisa cari-cari lah ya di search gitu ya di Google ataupun yang lainnya. Lalu untuk point to multi point, kita coba untuk contohnya gitu ya, cari dua saja gitu ya. Seperti ini, Omnitic. Lalu ada yang namanya seperti ini gitu ya. Nah, lalu kita balik lagi ke materi. Nah, router ini ada dua jenis juga, yang namanya static routing dan dynamic routing. Nah, contohnya itu kalau untuk dynamic routing itu ada SPF, ada DCV, dan lain-lainnya. Nah, untuk static routing itu sudah lebih mensupport gitu ya, mensupport IP versi 6 ataupun IP versi 4 ya. Jadi sudah mensupport IP versi 2 tersebut gitu. Lalu ada yang namanya firewall ataupun NAT. Nah, biasanya firewall itu sebagai proteksi mikrotik agar data kita itu aman gitu ya. Nah, contohnya bisa mengatasi serangan ataupun ngeblok website ataupun mengatasi serangan internal juga gitu ya. Ngeblok website yang misalnya mencurigakan nih. Misalnya ada tiba-tiba website yang yang dikirimi ke kita terus kok asing gitu. Nah, itu bisa memblok gitu ya. Nah, lalu ada juga NAT. Kalau NAT itu contohnya itu bisa mengakses IP privat dari klien ya. Gitu ya. Kalau NAT itu seperti itu gitu. Nah, lalu ada juga QoS ataupun yang biasanya dibilang bandwidth management. Nah, biasanya di sini itu lebih mengarah ke mengatur gitu ya. Diatur bandwidth PC gitu ya. Kayak misalnya jaraknya bandwidth itu berapa, lalu besaran si sinyalnya bandwidth itu berapa gitu. Lebih mengatur sisi seperti itu gitu ya. Nah, lebih bandwidth itu juga lebih prioritas juga gitu kan. Lalu ada yang namanya point to point tunneling. Yang ini gitu kan. Nah, point to point tunneling itu lebih bisa ke remote akses jarak jauh gitu ya. Kayak kita tuh bisa ngeakses dari jarak jauh. Misalnya ngeakses dari ruangan ini ke ruangan lain gitu ya. Dan sudah mensupport dan di sini juga kayak ada PPTP, lalu ada
OE, lalu ESTP, dan OpenVPN gitu ya. Lalu selanjutnya ada user management. Nah, user management itu ada yang DHCP, yaitu untuk mendapatkan IP address. Lalu ada yang namanya hotspot. Lalu kalau hotspot itu misalnya kita ketika menggunakan fitur hotspot, lalu ada client yang misalnya connect ke network kita gitu ya. Nah, kita itu bisa memberikan. Nah, lalu ada yang namanya radius. Nah, radius itu lebih mengarah ke user manager gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya tools. Nah, untuk tools biasanya itu untuk uji coba ataupun untuk mengecek gitu ya. Kayak bandwidth test, torch, matchping, ataupun MRTG gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke penamaan router board. Nah, di router board itu ada penamaannya gitu ya. Ada pengkategoriannya gitu ya. Yang pertama ada simbol, lalu yang kedua ada word ataupun kata, menggunakan kata gitu ya. Lalu ada yang ketiga exceptional naming. Nah, kita akan membahas tentang yang simbol terlebih dahulu ya. Untuk router board, RB, router board gitu ya. RB itu router board. Lalu di sini juga ada simbol angka gitu ya. Ada 3 angka. Yang pertama itu biasanya seri ataupun kelas router tersebut. Lalu yang angka kedua di sini kan 5 gitu ya. Nah, ini itu jumlah port Ethernetnya. Berarti di sini jumlah portnya itu adalah 5. Nah, yang ketiga adalah jumlah slot mini PCI ataupun wireless. Nah, di sini angka ketiganya itu kan 1. Berarti cuman ada 1 port wireless seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua word. Word itu biasanya menggunakan kata, contohnya Omnitic, Grove, Dynadis, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada exceptional naming. Nah, exceptional naming itu biasanya disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya. Nah, biasanya juga untuk yang penamaan ini lebih dari 9 port ya. Contohnya itu di sini ada yang namanya RB60. Contohnya di sini ada RB600, 800, 1000, lalu ada 1100. Kita contohkan saja lah ya. Nah, ini untuk router yang RB800. Lalu kita coba untuk kalian bisa search di Google ataupun yang lainnya ya untuk pencariannya gitu ya. Pasti ada kok gitu. Nah, ini ya contohnya gitu ya untuk KRB 600. Nah, kita selanjutnya ke type dari router board ya. Untuk type router board itu yang tadi saya jelaskan ya, untuk RB-nya itu router board, untuk 9 angka itu angka pertamanya itu untuk seriesnya, lalu angka kedua itu untuk port Ethernet-nya, yang angka ketiga itu untuk wireless ataupun slot wireless-nya. Nah, lalu ada UI. Biasanya UI ini fitur dari router board-nya ya. Nah, lalu ada strip 5AC2ND. Nah, biasanya itu ini adalah fitur wireless-nya. Dan ada TC, itu jenis casing yang digunakan di router board-nya gitu ya. Kalian juga bisa untuk mencari arti dari kode yang ada di router board itu menggunakan ini ya. Kalian bisa lah kayak ngeartiin kode lain di router board itu gitu ya. Kalian bisa untuk pegangan di screenshot yang ini boleh gitu ya. Selanjutnya kita ke arsitektur router board. Nah, biasanya itu kalau PC itu menggunakan x86 ataupun x64 gitu ya. Nah, dan biasanya itu MikroTik itu lebih dari itu gitu ya. Seperti kayak untuk support apa dan lain-lain gitu ya. Nah,
Arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS-nya itu untuk setiap arsitektur itu berbeda. Kayak di sini MIPSBE meni Sunda gitu ya. Pokoknya ini gitu seperti ini, lalu SMIPS, lalu ini Tile, lalu PPC, ARP, dan PC gitu ya. Beda-beda lah gitu lah ya arsitekturnya gitu ya. Nah, kalian juga bisa ngeliat arsitektur dari Mikrotik yang lebih lengkapnya itu melalui web Mikrotiknya sendiri gitu ya. Bisa melalui www.mikrotik.com/download gitu ya. Sekian dari perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.